Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Fatma dengan NIM 2419040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bilangan bulat. Yang pertama adalah konsep operasi bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan himpunan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan satu, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Bilangan bulat didapatkan ketika kita menggabungkan bilangan negatif dengan bilangan cacah. Lambangnya adalah huruf Z dan berasal dari bahasa Jerman Zahlen dan berarti bilangan. Z adalah -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Mengacu pada buku yang berjudul Pembelajaran Matematika SD karangan Gatot Mohosetio yang dinamakan bilangan bulat, yaitu suatu bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan yang bertanda negatif -1, -2, -3, sampai seterusnya. Yang selanjutnya disebut bilangan negatif, dan bilangan nol yaitu bilangan bulat, bilangan-bilangan yang bertanda positif 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Yang selanjutnya disebut bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai positif yang dimulai dari 1. Yang kedua adalah operasi hitung pada bilangan bulat. Penjumlahan dan sifat-sifatnya. Yang pertama adalah sifat asosiatif. A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Sifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Yang ketiga, unsur identitas terhadap penjumlahan. Bilangan nol disebut unsur identitas suatu netral terhadap penjumlahan. A ditambah 0 sama dengan A ditambah A. 0 ditambah A. 4. Unsur inverse terhadap penjumlahan. A ditambah min A sama dengan min A ditambah A. Inverse penjumlahan lawan dari A adalah min A. Inverse penjumlahan lawan dari min A adalah A. Bersifat tertutup. Apabila dua buah bilangan bulat ditambahkan, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. A dan B epsilon bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C. C epsilon bilangan bulat. Contohnya, yang pertama adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. 4 ditambah 4, 5, 9, epsilon bilangan bulat. Yang B, pengurangan dan sifat-sifatnya. Untuk sembarang bilangan bulat berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah min B. A kurang min B sama dengan A ditambah B. Yang kedua, sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku. A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. A kurang B kurang C tidak sama dengan A kurang B kurang C. Yang ketiga, pengurangan bilangan nol mempunyai sifat A dikurang 0 sama dengan A, dan dan 0 kurang A sama dengan min A. Bersifat tertutup, yaitu bila dua buah bilangan bulat dikurangkan, hasilnya adalah bilangan bulat juga. A dan B epsilon bilangan bulat, maka A kurang B sama dengan C. C epsilon bilangan bulat. Contohnya adalah 7 dikurang 8 sama dengan min 1. 7, 8, minus 1 epsilon bilangan bulat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga tentang operasi hitungan bilangan bulat, yaitu perkalian dan sifat-sifatnya. Pertama, A kali B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Contoh, 7 kali 6 sama dengan 6 kali 7 sama dengan 42. AX kurang A kali min B sama dengan min A kali B.
Hasil perkalian bilangan bulat positif dan negatif hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contoh, 3 kali min 4 sama dengan min 12. Min A kali min B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan negatif adalah bilangan bulat positif. Contoh, min 4 kali min 5 sama dengan 20. Kedua, sifat asosiatif, yaitu A kali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Contoh, 2 kali 3 dikalikan 4 sama dengan 2 dikalikan dengan 3 kali 4 sama dengan 24. Ketiga, sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5, yaitu 20. Keempat, sifat distributif, yaitu A dikalikan dengan B ditambah C, sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Contoh, 3 dikalikan dengan 2 tambah 6 sama dengan 3 kali 2 dikalikan dengan 3 kali 6, yaitu 24. Kelima, unsur identitas untuk perkalian. Hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 hasilnya adalah bilangan 0. A dikali 0 sama dengan 0. Hasil perkalian bilangan bulat dengan 1 hasilnya adalah bilangan bulat itu juga. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, maka hasilnya A. Keenam, sifat tertutup. Jika dua bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. A dikali B sama dengan C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Keempat, pembagian dan sifat-sifatnya. Pertama, hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Positif dibagi positif sama dengan positif. Contoh, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Contoh, negatif 10 dibagi negatif 5 sama dengan 2. Hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda adalah bilangan bulat negatif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contoh, 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4. Keempat, hasil bagi bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdefinisi. A dibagi 0 tidak terdefinisi. 0 dibagi A sama dengan 0. Contoh, 5 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Kelima, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. A dibagi B dibagikan lagi dengan C tidak sama dengan A dibagikan dengan B bagi C. Contoh, 4 bagi 2 tidak sama dengan 2 bagi 4. Maka 2 tidak sama dengan setengah. 8 bagi 2 dibagikan 4 tidak sama dengan 8 dibagikan 2 bagi 4. 1 tidak sama dengan 16. Keenam, bersifat tidak tertutup. Jika dua bilangan bulat dibagi hasilnya belum tahu bilangan bulat juga. Contoh,
6 bagi 2 sama dengan 3, maka bilangan bulat. 7 bagi 2 sama dengan 3/1/2, merupakan bukan bilangan bulat atau bilangan pecahan. Selanjutnya, pemangkatan bilangan bulat. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Pembuktiannya, jika A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak M faktor dikalikan A kali A sebanyak N faktor, maka A dikali A sebanyak M tambah N faktor. Jadi, A pangkat M tambah A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contoh, 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 6 kali. Maka sama dengan 4 kali 2 tambah 3. Jadi 4 kali 4 pangkat 5. Selanjutnya, akar pangkat 2 dan akar pangkat 3 bilangan bulat. Akar kuadrat atau akar pangkat 2 merupakan 1 di pangkat 2, 2 di pangkat 2, atau bilangan apapun di pangkat 2. Jika diakarkan, maka akar pangkat 2 sama dengan akar 1, akar 1 sama dengan 1, akar 4 sama dengan 2. Selanjutnya, akar kubik merupakan akar pangkat 3. 1 di pangkat 3 sama dengan 1, akar 1 pangkat 3 sama dengan 1. Sekian dari saya, terlebih terkurang mohon maaf. Baiklah, saya Winnie Sri Afriani dengan NIM 2419010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengurutkan bilangan bulat, yaitu menuliskan bilangan bulat secara urut dari yang nilainya terbesar atau yang terkecil. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Tapi, kalau semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Selanjutnya yaitu tentang membandingkan bilangan bulat. Lambang-lambang untuk membandingkan dua bilangan bulat yaitu sudah tertera pada teks berikut, yaitu A lebih dari B, A kurang dari B, A lebih dari atau sama dengan B, A kurang dari atau sama dengan B. Selanjutnya yaitu lawan atau inverse suatu bilangan bulat. Lawan bilangan bulat adalah min A. Sebaliknya, lawan min A adalah contoh, lawan 5 adalah min 5. Inverse dari min 3 adalah 3. Baiklah, saya Sucidala Roza dengan NIM 2419020. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang bilangan bulat positif atau bilangan asli. Bilangan bulat positif adalah semua bilangan bulat di sebelah kanan garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dalam ilmu matematika, bilangan bulat juga disebut dengan bilangan asli. Langkah-langkah penggunaan lidi warna dalam pelaksanaan penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif dimana sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing siswa diberikan lidi berwarna merah sebanyak 20 batang dan lidi berwarna biru sebanyak 20 batang. Yang kedua, guru menyajikan soal untuk dikerjakan siswa. Contohnya seperti 6 ditambah negatif 9 sama dengan 3. Guru memberikan aba-aba kepada siswa untuk meletakkan 6 batang lidi berwarna merah di atas meja, menunjukkan 6 bilangan positif.
Kemudian, guru kembali memberikan aba-aba untuk meletakkan 9 batang lidi berwarna biru di atas meja yang menunjukkan 9 bilangan negatif. Yang keempat, kemudian semua lidi dipasangkan dengan warna yang berlawanan. 5. Kedua lidi tersebut digabungkan menjadi satu sehingga posisinya menjadi 6 lidi merah dan 9 lidi biru, di mana 6 lidi merah itu menunjukkan bilangan positif dan 9 lidi biru menunjukkan bilangan negatif. Yang keenam, lidi yang berwarna biru yang tidak mempunyai pasangan sebanyak 3 lidi berwarna biru menunjukkan sisa dari hasil penjumlahan. Yang ketujuh, jadi 6 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 3. Contohnya, tentukan P Q elemen bilangan bulat. P disebut kurang dari Q atau Q disebut lebih dari P. Ditulis seperti pada gambar. Jika ada satu bilangan bulat positif R sehingga menghasilkan Q kurang P sama dengan R. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu himpunan bilangan bulat positif dikenal dengan istilah bilangan asli. Bilangan asli ditambah dengan 0 disebut dengan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah ditambah dengan bilangan negatif disebut dengan bilangan bulat. Berdasarkan garis bilangan, kita mengetahui bahwa semua bilangan bulat pada garis bilangan lebih besar dari bilangan bulat manapun, di kiri dan sebaliknya. Garis bilangan terus berlanjut tidak terbatas di kedua sisinya. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada bilangan bulat yang terkecil ataupun yang terbesar. Untuk bilangan bulat A, yang mengikuti bilangan bulat lainnya dikenal dengan istilah nilai sesudah. Sehingga nilai sesudah 0 adalah 1, nilai sesudah 3 adalah 4, dan nilai sesudah min 3 adalah min 2. Sedangkan untuk bilangan bulat A yang berada di sisi kiri sebelum bilangan bulat dikenal dengan istilah nilai sebelum. Sebagai contoh, nilai sebelum 3 adalah 2, nilai sebelum min 4 adalah min 5. Arah bilangan bulat yang ditunjukkan dengan simbol plus atau min, yaitu ada di sebelah kanan 0 atau di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. Selanjutnya, bilangan bulat positif adalah semua bilangan bulat di sebelah kanan garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dalam ilmu matematika, bilangan bulat positif juga disebut dengan bilangan asli. Semakin lebih terarah sehingga hasil belajar dan aktivitas belajar siswa juga semakin baik. Sekian dari saya, terima kasih.